Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya David Nasuddin Latif dari mahasiswa RPL 2 Stikesmi Sukabumi. Di sini saya akan mempraktekkan pengkajian agregat komunitas. Pengkajian agregat komunitas itu sendiri adalah pengumpulan data dari berbagai komunitas untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang suatu fenomena atau masalah kesehatan yang terjadi di lingkungan sekitar. Metode pengkajian yang digunakan yaitu dengan wawancara. Baik, kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Perkenalkan ya, nama saya David Nasuddin Latif. Apakah benar ini dengan Ibu RW 04 Kampung Pamoyanan, Bu? Iya, betul. Nah, kalau boleh saya tahu, Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Desi, Pak. Ibu Desi. Baik, Ibu, tujuan saya datang ke sini adalah untuk melakukan pengkajian dengan metode wawancara untuk terkait dengan kondisi lingkungan dan masalah-masalah kesehatan yang ada di sini. Nah, sesuai data dari Dinas Kesehatan bahwa wilayah alamat ini rentan sekali terkena penyakit stunting pada balita. Apakah Ibu pernah mendengar tentang penyakit stunting? Iya, pernah. Baik, Bu, pengkajiannya dilakukan selama 15 menit ya, Bu. Tempatnya mau di mana, Bu? Di sini aja. Di sini saja. Topiknya di sini saya melakukan wawancara pengkajian terkait tentang masalah yang ada di lingkungan ini. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia, Bu? Iya, bersedia. Baik, kalau sudah bersedia, nah Ibu, yang pertama Ibu akan sudah lama tinggal di sini ya, Bu, di wilayah ini. Kalau boleh tahu terkait dengan sejarahnya, Bu, kenapa sih wilayah ini disebut Kampung Pamoyanan? Barangkali Ibu tahu sejarahnya, Bu? Iya, jadi dulu itu Pamoyanan itu tempat berjemurnya badak putih. Nah, berjemurnya kan itu bahasa Sundanya teh moyan. Jadi disebut Pamoyanan. Oh, begitu ya, Bu. Ya. Menarik. Terus Ibu tahu nggak luas wilayah Kampung Pamoyanan ini berapa, Bu? 5 km. 5 km. Iya. Di sini saya akan mengkaji tentang stunting ya, Bu. Iya. Batasan wilayahnya itu desa apa, Bu? Utara berbatasan dengan desa Bojongherang, selatan dengan desa Sukamaju, barat dengan desa Nagrak, timur dengan desa Sayang. Baik ya, Bu, perbatasan wilayah 4 desa itu terkait dengan stunting ya, ditemukan stuntingnya itu tahun berapa? 2022. Oh, 2022. Secara umum apakah ada peningkatan kasus dari 2022 sampai sekarang 2024? Ada peningkatan, Pak. Oh, ada peningkatan ya, Bu. Sekarang terkait nilai yang dan keyakinan di sini ada tidak keyakinan terkait dengan masalah kesehatan yang bertentangan, misal pada ibu hamil untuk tidak boleh makan ikan, kemudian terus balita itu tidak boleh makan yang lembut dan encer seperti itu. Bagaimana? Apakah ada, Bu? Ada, Pak, seperti itu. Oh, berarti keyakinan di wilayah ini seperti itu ya, Bu. Terus terkait dengan agama, Bu, di sini mayoritas agamanya tuh masyarakat secara keseluruhan menganut agama apa ya, Bu? Islam. Islam. Ada non muslimnya, Bu? Ada, Pak. Selanjutnya untuk kependudukan ya, Bu ya. Di sini secara umum berapa jumlah penduduk yang di wilayah Pamoyanan ini, Bu? Ada 476 jiwa, Pak. 476 jiwa ya, Bu. Iya. Nah, dari 476 jiwa itu ada berapa RT? Ada 15 RT. 15 RT. Iya. Itu dibagi berapa kakak, Bu? 95 kakak itu dibagi 3 RW, Pak. Oh, 3 RW. Ya. Baik. Di sini saya akan membahas tentang stunting ya. Ya. Data keseluruhan balita itu ada berapa ya, Bu, di wilayah ini, Bu? 70 balita. 70 balita. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan lebih banyak mana, Bu? Perempuan. Perempuan.
Nah, tadi kan secara keseluruhan balitanya 70 ya, Iya. yang teridentifikasi oleh dinas kesehatan terkena penyakit stunting ada berapa, Bu? Ada 40. Ada 40. Ada, ya ada 40. Oh, 40 ya. Dari 40 ini apakah ada peningkatan atau penurunan? Penurunan. Alhamdulillah ya Bu. Selanjutnya terkait dengan tadi ada 40 balita yang terkena stunting. Nah, apakah pernah ada balita yang meninggal karena stunting nggak Bu? Pernah ada, Pak. Pernah ada ya Bu ya? Iya. Terus terkait tentang persepsi masyarakat mengenai penyakit stunting ini, apakah bahaya atau tidak menurut mereka, Bu? Tidak. Tidak. Jadi seperti menyepelekan gitu ya Bu ya? Iya. Terkait lingkungan fisik, untuk ini 3 hari kebelakang saya sudah mengobservasi ya Bu, lingkungan ini ternyata rumahnya saling berdempetan. Mungkin karena penduduknya padat, untuk kebersihannya terjaga ya Bu? Terjaga, Pak. Masih ada gak masyarakat yang buang sampah sembarangan Bu? Kalau itu masih sih Pak. Untuk pencahayaan lingkungannya apakah tersorot sinar matahari Bu? Iya, tersorot. Untuk airnya berasal dari mana Bu ini? Ada yang menggunakan PDAM atau air sumur. Apakah ada keluhan mengenai kebersihan air Bu? Tidak ada. Tidak ada. Terus untuk jamban atau WC apakah sudah permanen? Iya, sudah permanen, rata-rata udah punya WC di rumah masing-masing. Terkait dengan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial di sini itu jika ada masyarakat yang sakit suka berobat kemana Bu? Ke puskesmas. Berobat ke puskesmas ya. Iya. Ada berapa fasilitas kesehatan di sini Bu? Bidan? Ada bidan. Kemudian klinik dokter? Ada. Baik, kalau di puskesmas terdekat ada berapa Bu? Satu. Iya. Rumah sakit apakah terjangkau jaraknya Bu dari Pamoyanan? Terjangkau. Baik. Ibu terkait dengan posyandu di sini apakah ada posyandu yang aktif memberikan pelayanan? Ada Pak. Baik, mereka memberikan pelayanan apa saja? Apakah ada pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita Bu? Ada Pak. Aktif ya Bu? Aktif. Kalau untuk posyandu lansia mencegah penyakit menular apakah ada? Kalau itu tidak ada Pak. Kalau untuk ibu-ibu PKK dan Karang Tarunanya apakah ada yang terbentuk? Ada. Program kerjanya bagaimana Bu? Apakah lancar? Sekarang terkait ekonomi lancar Pak. Sekarang terkait ekonomi Bu, maaf ya, saya bertanya terkait ekonomi di sini mata pencaharian mayoritas masyarakatnya itu sebagai apa Bu? Buruh pabrik. Buruh pabrik. Terkait pendapatannya rata-rata berapa Bu masyarakat di sini? Apa sesuai UMR atau tidak? Atau di bawah 2 juta Bu? Kalau itu sih tergantung Pak, ada yang di atas, ada yang di bawah 2 juta sih Pak. Tapi kebanyakannya Bu bagaimana? Di atas 2 juta. Di atas 2 juta. Kalau terkait keamanan di sini apakah ada program Siskamling atau pos ronda? Ada. Ada. Jadwalnya rutin nggak Bu? Ada Pak, rutin. Diatur secara rutin berarti ya Bu. Terus di sini masyarakat beraktivitas menggunakan apa Bu? Motor. Pernah ada gak kejadian kecelakaan karena menggunakan kendaraan bermotor? Ada Pak. Ibu terkait program kesehatan dari pemerintah untuk masyarakat apakah sudah tersentuh seperti pendataan atau pembuatan BPJS? Iya sudah Pak. Kalau mengenai pencegahan stunting ini sendiri apakah sudah ada programnya? Baru-baru ini ada Pak. Kemudian terkait dengan bahasa di sini menggunakan bahasa apa Bu? Campuran sih Pak, ada bahasa Sunda, ada bahasa Indonesia juga.
Kalau saya misalnya akan melakukan penyuluhan nih, terus saya pakai bahasa Indonesia, apakah masyarakat akan mengerti dan paham Bu? Karena saya belum pasti berbahasa Sunda Bu. Paham Pak, insya Allah. Baik, paham ya Bu. Kalau ada informasi mengenai posyandu atau yang lainnya, bagaimana cara Ibu menyampaikan informasinya ke masyarakat? Saya menginformasikannya lewat grup WA Pak. Kalau semisal ada hal darurat Bu, misal kebakaran, apakah diumumkan lewat WA juga? Kalau itu diumumkannya pengeras suara di masjid. Nah, sekarang terkait pendidikan ya Bu ya, rata-rata secara umum di sini masyarakatnya berpendidikan lulusan apa ya Bu? SMA Pak. SMA. Terus kalau misalkan Ibu yang memiliki balita, apakah SMA juga? Iya, campuran Pak, ada yang lulusan SMP atau SMA. Di sini apakah pernah ada penyuluhan terkait kesehatan nggak Bu? Ada Seperti apa Bu? penyuluhan tentang hipertensi, DBD. Kalau stunting apakah sudah ada? Belum ada Pak. Oh belum ya. Baik, yang terakhir Bu, di sini apakah ada rekreasi nggak Bu, seperti tempat berkumpul masyarakat, seperti anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak selalu berkumpul di tempat tersebut, apakah ada Bu? Ada Pak, seperti di lapangan badminton, terus di taman juga ada. Oh iya, bagus ya Bu ya. Nah, alhamdulillah cukup ya Bu terkait wawancara ini. Sudah banyak yang saya tanyakan ke Ibu juga, dan banyak sekali informasi tentang masyarakat di wilayah Pamoyanan ini. Saya simpulkan ya Bu bahwa di sini tuh pertama kali ditemukan stunting pada tahun 2002 ya Bu ya. Dan belum ada juga penyuluhan kesehatan tentang stunting itu sendiri. Begitu ya Bu. Ini menjadi bekal bagi kami untuk melakukan evaluasi ke depannya, akan dilakukan kegiatan apa terkait tentang stunting ini. Untuk lebih lanjut saya akan balik lagi ke sini ya Bu, untuk meminta data secara tertulis terkait nama-nama balita yang terkena stunting. Bagaimana, apakah Ibu berkenan? Iya Bu, boleh sih Pak, boleh silahkan. Kalau boleh saya datang lagi ya Bu. Kapan Bu kira-kira Bu? Hari Minggu aja. Hari Minggu ya Bu, kira-kira jam berapa Bu? Jam 10. Jam 10 ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan saat ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya ya Bu. Iya, sama-sama Pak. Baik Bu, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.